Selamat sore, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Dengan saya sendiri, Heribertus Ogel Sormehan dari SMPK Santisima Trinitas. Saya Marianus Kobus Lewar dari SD Impres Boru. Saya Mario Devikus Kuelaga, SPD dari SMA Negeri 1 Bulan Kita. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Baik Pak, selamat siang Pak Mario. Selamat siang Pak Anu. Oke, bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik Pak. Oke, luar biasa. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat seluruh proses coaching Bapak dengan si coaching nantinya ya. Namun sebelum Bapak mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Saya agar Bapak juga dapat tahu ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi listen atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa Bapak menerapkan alur Tirta ya, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu yang merupakan rubrik penilaian yang dapat saya gunakan sebagai acuan dalam mengamati Bapak bersama dengan coaching. Nah, bagaimana Pak Mario? Apakah semuanya sudah jelas? Sudah jelas Pak. Oke, baik Bapak. Selanjutnya sebelum memulai proses coaching bersama dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak Mario? Boleh Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Pak. Terkait kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa Pak Mario. Mendengar jawaban dari Bapak bahwa menggunakan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Nah, dari dua kompetensi ini Pak Mario, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Baik Pak. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu yaitu mendengarkan dengan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian dari saya dapat menggali potensi dari coaching, ya dapat menemukan solusi dan memberi sebuah jalan keluar dari permasalahan yang beliau alami. Baik, jadi memang mendengarkan dengan aktif merupakan salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yakni yang pertama, bahwa nanti dalam proses coaching saya menggunakan alur Tirta secara runtut.
kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atau permasalahan yang beliau temui. Baik, Pak Mario, semoga dari indikator yang sudah Pak Mario sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Jadi semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Dan hanya itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Selebihnya setelah ini silakan Bapak memulai percakapan dengan coaching, dan saya berharap semoga semua proses percakapan nantinya akan berjalan sesuai dengan rencana dan prosesnya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilannya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Mario. Apakah Pak Mario sudah siap? Sudah siap Pak. Oke, silakan dimulai proses coaching. Iya Pak. 3. Oke, baik, selamat siang Pak Heri. Selamat siang, Pak Mario. Bagaimana kabar Pak Heri hari ini? Puji Tuhan, baik. Saya selama dari pagi itu memperhatikan Pak Heri seperti kurang bersemangat hari ini. Sepertinya ada sebuah masalah yang Pak Heri hadapi. Mungkin melalui forum ini kita bisa saling berbagi dan menemukan solusi. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatan yang Pak sudah berikan. Jadi saya ada sedikit permasalahan berkaitan dengan siswa saya di kelas. Jadi banyak siswa saya yang mana ketika tugas saya berikan itu dia tidak mengerjakan. Dan saya sering sampaikan berulang-ulang, tetapi anak-anak ini yang sama saja yang masih tidak kerja dengan alasan lupa dan berbagai macam alasan lainnya. Baik Pak. Topik yang menarik sekali ya. Anak-anak lalai dalam tugas. Mungkin apa hal yang ingin Pak Heri secara pribadi yang ingin Pak Heri capai dari diskusi kita hari ini? Jadi mungkin ini tujuannya Pak ya. Tujuan dari diskusi kita kali ini bagaimana supaya saya bisa menemukan solusi sehingga siswa saya ini bisa semangat lagi dalam belajar, dan tentunya tugas-tugas yang saya berikan itu juga mereka dapat selesaikan. Kira-kira kalau saya boleh tahu ini, apa penyebab dari siswa di kelas ini kurang minat belajar atau tidak menyelesaikan tugas? Jadi saya sudah melakukan pendekatan ya Pak ya. Jadi pendekatan ini saya lakukan terhadap si orang yang tadi siswa tersebut, dan juga dengan orang yang mana dia tinggal, yaitu orang tua dan juga di asrama. Yang saya alami ini anak-anak yang mengalami persoalan ini yang mana dia tinggalnya di asrama, dan juga anak yang tinggalnya dengan keluarga. Jadi di sini saya temukan bahwa pendampingan di asrama ini sudah sangat rendah, yang mana memfasilitasi anak-anak ini dalam proses belajar di asrama. Terus di rumah itu juga karena tinggal dengan keluarga yang mana nenek, yang mana kita tahu saja nenek ini juga pendampingannya, kita tahu bahwa mereka kerja, terus tidak mungkin mereka harus secara teliti mendampingi anak ini. Itu mungkin persoalannya. Baik, berarti kurang optimalnya pendampingan Ya. baik di asrama maupun dari wali dari pihak keluarga. Adakah strategi yang sudah Pak Heri terapkan dalam hal supaya anak punya kemauan menyelesaikan tugas yang ingin berikan? Jadi setelah saya mendapati anak ini, saya bersama dengan dia ke asrama. Yang pertama ke asrama, di sana saya melakukan pendekatan dengan walinya yang di asrama. Di sini saya mengajak kerjasama, yang mana perhatiannya harus lebih intens kepada anak-anak ini, dan juga menggali lagi pemahaman mereka berkaitan dengan apakah ada tugas hari ini, sehingga mengingatkan mereka kembali untuk tidak lupa mengerjakan tugas.
luar biasa sekali ya program yang sudah atau strategi yang sudah Pak Heri lakukan, yang sudah dijalankan, melakukan pendekatan, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak wali murid, sehingga memberi kesadaran kepada murid akan tugas yang diberikan dari sekolah bisa diselesaikan sesuai waktu yang disepakati. Mungkin ada lagi strategi yang Pak Heri terapkan. Jadi baik Pak, terima kasih. Untuk anak itu sendiri saya memberikan tugas sesuai dengan minatnya, yaitu gaya belajarnya. Karena mungkin saya mampir IPA, mungkin materi ini dia tidak terlalu suka atau bentuk tugasnya, jadi saya rubah dia. Dan ini yang mungkin saya akan lakukan nanti. Saya sudah berpikir bahwa oh dia ini harus saya kasih tugas seperti apa, sesuai dengan minat atau gaya belajar. Baik, dari segi skala prioritas, sejauh mana perkembangan murid ini ketika Pak Heri sudah menerapkan strategi yang pertama? Jadi sudah ada perubahan yang muncul dari diri anak ini, yang mana ada beberapa kali mereka sudah menyelesaikan juga, tetapi terkadang juga ada yang belum. Pelan-pelan ini Pak ya. Yang pada intinya bahwa mereka sudah bisa ada perubahan di sini. Memang untuk kita merubah pribadi seseorang atau karakter itu tidak segampang membalik telapak tangannya, baik. Butuh waktu dan butuh proses. Baik, dari diskusi ini saya sudah melihat ada nampak perubahan melalui dua strategi yang sudah dan akan Pak Heri terapkan, dan dari strategi yang sudah diterapkan ini sudah muncul perubahan, walaupun memang belum besar tapi sudah ada perubahan itu. Luar biasa sekali, saya mengapresiasi metode yang dan strategi yang sudah Pak Heri terapkan. Harapan saya dari diskusi kita siang ini bisa membawa sebuah perubahan lebih jauh lagi teruntuk ketercapaian materi di kelas yang Pak Heri ampuh, dan juga membawa hasil belajar yang baik untuk murid-murid kita. Terima kasih Pak Heri sudah meluangkan waktu hadir di sini dan berdiskusi bersama saya, dan kita sama-sama punya satu tujuan, yaitu untuk memajukan untuk pendidikan di lembaga kita. Terima kasih juga Pak yang sudah bersedia mendengarkan curahan hati saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Selamat siang. Selamat siang. Baik Pak Mario, saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Bapak bersama dengan coaching yang terkait proses coachingnya. Dan ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan kepada Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak Mario? Boleh Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Baik, yang saya lakukan dalam proses coaching tadi yaitu saya menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi daripada coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yakni mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya Pak Mario, jadi yang sudah Pak Mario sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya ini Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, dan itu terbukti tadi ketika ngobrol itu merasa bahwa tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif yang mana berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk bisa mengeluarkan solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari seorang coach. Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi, yakni Bapak mengharapkan ada dua, yaitu aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan dari catatan yang sudah saya catat ini, itu yang sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi bahwa Bapak sudah menerapkan seluruh proses tadi menggunakan alur kirta yang dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Dan puji Tuhan dari gambaran umumnya Bapak sudah melaksanakan seluruh proses coaching dengan sangat baik
dan luar biasa. Terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan yang terakhir. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik. Yang akan saya kembangkan selanjutnya yakni kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya saya menggunakan teknik rasa dalam proses coaching. Oke, baik. Jadi terima kasih banyak. Semoga solusi-solusi yang ada pada proses coaching tadi bisa ada jalan keluarnya, dan saya berharap semoga proses coaching yang ini boleh dikembangkan lagi dan dampaknya itu bahwa hasil dari masalah-masalah tadi bisa diatasi ya. Oke, baik. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Ano, terima kasih. Sama-sama.